Notifnya udah. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosocial and antisocial behavior. Oke, bisa di next, Zahid. Ini untuk anggota kami. Saya sendiri, Ahmad Zidan Kolbin Akbar. Selanjutnya ada Sauki Atila Akhyar. Selanjutnya ada Fadil Muhammad Prasetya. Dan terakhir ada Zahid Rizky Fakhri. Oke, di next. Morality and logical or emotional. Morality seringkali lebih didasari oleh dorongan emosional daripada alasan psikologis. Untuk yang kedua, Kohlberg menilai moralitas berdasarkan alasan dibalik keputusan moral, bukan keputusan itu sendiri. Oke. Pertama, moralitas didukung oleh emosi, yaitu keputusan moral sering juga muncul sebagai dorongan emosi seperti rasa empati, belas kasih, dan rasa bersalah. Contohnya, jika seorang membantu orang lain kesusahan, itu mungkin karena tindakan itu benar atau salah. Jadi, emosi seringkali menjadi alasan utama seorang bertindak secara moral. Oke, untuk pandangan dari Kolberg ini tentang moralitas adalah eh, dia menilai moralitas itu berdasarkan alasan dibalik tindakan, bukan tindakan itu sendiri. Contohnya, misalnya, pada tahap awal orang itu bertindak untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah. Eh, untuk tahap menengah, orang bertindak untuk mengikuti aturan atau harapan masyarakat. Terus untuk tahap lanjutannya, yaitu orang bertindak berdasarkan prinsip keadilan atau nilai-nilai universal. Oke, bisa di next, Zahid. Untuk altruistic behavior adalah membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ini adalah tindakan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, baik materi ataupun non materi. Contohnya adalah biasanya orang yang tersesat itu menyumbang, oh sorry, membantu orang yang tersesat dalam di hutan lah itu, atau enggak kita menyumbang amal. Itu termasuk salah satu dari altruistic behavior. Jadi untuk yang kedua, anak-anak secara alami menunjukkan kecenderungan proporsional yang diperkuat oleh pengaruh budaya. Nah, ini tuh bersifat alami dari lingkungan budaya, memainkan peran besar untuk perilaku altruistik ini. Nah, contohnya itu dalam budaya yang menekankan gotong royong. Anak-anak itu lebih cenderung diajarkan membantu orang lain di bagian norma sosial. Oke, di next Zahid. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke. Eh, yang ketiga itu ada prisoners dilemma. Di mana itu situasi di mana individu dihadapkan pada pilihan untuk bekerja sama atau berkompetisi. Yang kedua itu kerjasama seringkali terjadi dalam interaksi berulang untuk membangun reputasi. Dan ini situasi simulasi di mana dua pihak dihadapkan pada pilihan untuk bekerja sama atau berkompetisi. Kerjasama cenderung terjadi jika interaksi berulang sehingga individu dapat membangun reputasi sebagai pihak yang dapat dipercaya. Dan untuk contohnya, ada dua tetangga yang memutuskan apakah akan saling meminjamkan alat untuk memperbaiki rumah, mengetahui bahwa kerjasama di masa depan akan saling menguntungkan. Dan ini adalah gambaran Prisoners Dilemma. Dan di selanjutnya akan dibahas oleh Fadil Muhammad Prasetya. Oke, terima kasih Zahid. Di sini saya akan menjelaskan bystander apathy. Oke, definisi
Bystander apathy itu adalah fenomena di mana individu kurang cenderung untuk membantu seseorang yang membutuhkan ketika ada orang lain di sekitarnya. Semakin banyak orang yang hadir, semakin kecil kemungkinan individu tersebut akan bertindak. Jadi eh, bisa biasanya orang-orang ini cenderung kurang membantu jika ada orang lain juga dalam posisi untuk membantu. Jadi contohnya ketika ada orang banyak di tempat kejadian, tanggung jawab untuk membantu jadi terbagi. Nah, individu yang merasa bahwa orang lain juga bertanggung jawab untuk membantu, biasanya dia merasa untuk tidak perlu membantunya. Oke, bisa di next. Eh, yang selanjutnya ada social loving atau kemalasan sosial. Sama seperti bystander apathy, tapi ini lebih dia nggak terlalu banyak membantu. Jadi dia ini adalah fenomena ketika seseorang cenderung berusaha atau bekerja lebih dikit, lebih baik daripada apathy saat jadi bekerja lebih dikit saat mereka bekerja dalam kelompok dibandingkan ketika mereka bekerja sendiri. Nah, hal ini terjadi karena dalam kelompok tanggung jawab sering terjadi dibagi ke semua anggota sehingga beberapa orang merasa kontribusi mereka tidak terlalu sering, tidak terlalu penting. Nah, contoh sederhananya adalah bayangkan kamu dan teman-temanmu diminta mengangkat sebuah meja besar. Jika hanya kamu yang melakukannya, kamu pasti akan merasa memberikan usaha maksimal. Tapi kalau banyak orang yang membantu, kamu mungkin berpikir, ah yang lain pasti udah berusaha keras, jadi aku lebih santai aja. Oke, bisa di next. Ya, selanjutnya materi dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Untuk violent dan agresif behavior, terdapat beberapa penyebab utama perilaku seseorang berperilaku agresif. Yang pertama itu ada frustasi. Perasaan gagal mencapai tujuan dapat memicu kemarahan yang mengarah pada agresi. Yang kedua, rasa sakit atau ketidaknyamanan. Misalnya, cuaca panas yang ekstrim meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan perilaku agresif. Yang ketiga, paparan kekerasan. Menonton kekerasan di media dapat menurunkan sensitivitas terhadap kekerasan di dunia nyata. Jadi contohnya misalnya seseorang menonton film psikopat atau film sadis akan mengikuti perilaku dalam film tersebut. Kemudian terakhir faktor biologis seperti kadar hormon testosteron tinggi dan kortisol rendah juga mempengaruhi agresi. Ya, kemudian ada juga faktor sosialnya. Yang pertama deindividuasi. Dalam dalam kelompok besar, individu merasa kehilangan identitas pribadi sehingga lebih mudah melakukan kekerasan. Contoh, kekerasan dalam kerumunan atau aksi massa. Yang kedua, dehumanisasi. Proses melihat orang lain sebagai bukan manusia membuat perilaku kejam tampak lebih dapat diterima. Contoh, retorika dalam konflik militer yang menggambarkan musuh sebagai binatang atau objek. Lanjut. Kemudian faktor individual dalam agresi. Yang pertama, predisposisi genetik. Gen tertentu seperti gen MAWA atau yang biasa disebut sebagai gen pejuang berhubungan dengan perilaku agresif. Gen ini biasanya memicu agresi hanya jika individu mengalami pengalaman buruk di masa kecil seperti penganiayaan atau kekerasan. Selain itu, faktor hereditas secara umum mempengaruhi tingkat agresivitas seseorang. Namun dampaknya tidak berdiri sendiri. Genetika bekerja dalam interaksi dengan lingkungan. Misalnya, seseorang dengan predisposisi genetik terhadap agresi mungkin tidak menunjukkan perilaku agresif jika tumbuh di lingkungan yang aman dan penuh dukungan. Kedua, lingkungan sosial. Seseorang yang tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan, seperti wilayah konflik atau lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi, memiliki resiko lebih besar untuk mengembangkan perilaku agresif karena mengikuti perilaku di sekitarnya. Lingkungan ini seringkali memberikan contoh buruk di mana kekerasan dianggap sebagai cara yang normal untuk menyelesaikan masalah. Akibatnya,
Individu belajar bahwa agresi adalah respon yang dapat diterima terhadap frustasi atau ancaman. Tiga, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh besar. Pola asuh yang buruk seperti pengasuhan otoriter atau penuh kekerasan dapat membentuk pola agresif sejak dini pada anak-anak. Anak-anak yang sering dihukum secara keras cenderung meniru perilaku tersebut dan mungkin tumbuh dengan anggapan bahwa kekerasan adalah cara yang efektif untuk memecahkan masalah. Sebaliknya, kurangnya perhatian emosional dari orang tua eh, juga bisa memicu perilaku agresif. Ketika anak merasa diabaikan, mereka mungkin mencari perhatian melalui perilaku antisosial atau mencari perhatian. Terakhir, peran pendidikan. Kurangnya pendidikan, terutama terkait nilai-nilai moral dan empati, dapat memperburuk kecenderungan agresif. Anak-anak yang tidak diajarkan pentingnya memahami perasaan orang lain atau mengelola emosi cenderung lebih sulit mengontrol emosi. Lebih sulit mengontrol agresi. Namun, ini juga membuka peluang untuk intervensi. Program pendidikan yang baik di sekolah atau komunitas, terutama sejak usia dini, dapat membantu mencegah perkembangan perilaku agresif. Oke, next. Oke, itu aja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.